Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya ya. Untuk video kali ini saya akan buat tutorial ya tentang upload produk baru ya dengan menggunakan MDS. Jadi step-stepnya akan saya lakukan ya, mulai dari awal, mulai dari scrap toko supplier, kemudian edit judul, sampai dengan upload barang di Shopee. Jadi videonya agak sedikit panjang ya. Kalau misalkan teman-teman niru saya nggak apa-apa, cuman kalau misalkan teman-teman pahami pola yang saya infokan ke teman-teman nanti bisa mengembangkan sendiri. Jadi nggak harus persis dengan saya, cuman yang saya buat ini secara umum ya, secara garis besar. Jadi kalau misalkan teman-teman sudah paham polanya, jadi teman-teman bisa mengembangkan sendiri ya. Kalau misalkan teman-teman paham mau dibuat seperti apa, teman-teman pasti akan bisa dan mengerti ya, karena sudah paham polanya ya. Jadi boleh meniru tapi minta tolong difahami polanya ya. Untuk video step-stepnya. Oke, langsung saja. Yang pertama kita akan scrap toko supplier ya, toko supplier. Nah di sini saya sudah menyiapkan salah satu contoh ya. Jadi saya ambil contoh untuk yang punya Laris ya, Laris 88. Kita akan mulai scrap ya. Jadi sebelum scrap pastikan dulu untuk setting MDS nya teman-teman sudah benar ya. Jadi yang pertama kita membuat grup ya. Yang pertama kita membuat grup ya. Jadi sebelum scrap teman-teman membuat grup di tools MDS ya. Misalkan di sini saya buat Laris ya, nama grupnya. Oke. Nah, kalau sudah, kita langsung masuk ke toko supplier. Nah, ini yang saya contohkan. Yang saya contohkan ini saya ngambilnya cuman satu halaman ya, biar nggak terlalu lama untuk scrapnya. Jadi di sini saya akan scrap 20 produk saja ya. Caranya seperti, kalau misalkan teman-teman mau ambil keseluruhan, teman-teman pilih yang all ya, karena ini saya mau ngambil yang satu produk saja ya, berarti ini saya pilih yang page. Nah kemudian pilih grup yang mau dipakai teman-teman, grupnya apa ya. Kemudian pilih proses ya, sambil ditunggu. Ditunggu sampai scrapnya selesai. Nah, sambil nunggu proses scrap ya, nanti dari hasil data ini akan keluar data Excel ya. Data Excel pertama ini yang akan kita buat untuk data master ya, master produk kita. Nah, ini sudah selesai, kita klik OK. Kemudian kita masuk ke MDS ya, kita ambil datanya ya, kita panggil ya. Kalau misalkan ini enggak ada, masih belum keluar ya untuk yang Laris ini, kita refresh. Nah, setelah kita refresh, kita lihat lagi. Nah, di sini akan keluar ya Laris. Pilih yang semua data. Oke. Nah, kalau misalkan produk teman-teman
anggaplah 500 ya, berarti di sini paling tidak harus dipilih yang 1000 ya, biar bisa tampil semua teman-teman ya. Oke, nah saya kan ambilnya 20 saja. Nah kalau sudah seperti ini, kita ambil data awal ya. Data awal ini digunakan untuk data master ya. Caranya kita cek semua produk ya, sehingga semuanya tercek. Kemudian kita export custom data ya. Ini ada nama asli ya, sumber data. Ini semuanya kita klik saja ya, karena ini data awal ya. Kita klik sehingga semuanya akan pindah ke sebelah kanan ya. Kemudian kita klik ekspor. Oke, kalau sudah di close, nah ini yang di pojok kiri bawah ini adalah hasil dari scrap data master di awal ya, data supplier kita di awal. Nah ini coba kita pindah ya, kita pindah ke ini ya, video cara upload. Nah kita buka data filenya. Nah ini data Excel ya. Data Excel ini kita gunakan sebagai data master. Nah biasanya kalau saya itu untuk URL itu link ya, link produk. Kalau yang ini kan di kolom S ini ya. Nah link produk ini biasanya saya pindah ke paling awal di kolom A ya. Ini biasanya saya pindah supaya nanti kalau misalkan kita mau cek produk gampang ya, nggak harus nyari yang ke kolom T ini ya. Nah ini kita pindah ke awal, biasanya kalau saya seperti itu. Tapi kalau misalkan teman-teman mau tetap di kolom aslinya, nggak masalah ya. Nah di sini ada nama asli ya. Di sebelah nama asli ini kita insert kolom ya. Ini digunakan untuk nama buat cek stok ya, ini ya, cek stok. Ini nama cek stok. Kemudian kita insert lagi satu, ini untuk mengetahui produk baru. Kemudian kita insert lagi satu, di sini ya. Ini untuk mengetahui stok produk, stok kosong ya, stok kosong. Oke, nah, supaya jelas saya kasih garis ya. Jadi seperti ini ya, seperti ini. Jadi kita tambah kolom ya, ada nama asli, ada nama cek stok, ada produk baru, ada stok kosong ya. Kita bahas untuk yang nama cek stok ya. Nama cek stok ini kita gunakan untuk mengisi ya nama produk saat kita cek stok ya. Nanti untuk lebih jelasnya akan kita bahas di video selanjutnya untuk khusus cek stok ya. Sedangkan untuk produk baru ini digunakan untuk mengetahui produk baru supplier. Jadi kalau misalkan supplier ada produk baru yang sebelumnya nggak dia jual ya, nanti akan keluar di sini ya. Kemudian ini stok kosong, ini untuk mengetahui produk kosong di supplier ya. Jadi stok kosong ini bisa setiap hari bertambah atau berkurang, atau buat untuk mengetahui restock ya. Jadi yang sebelumnya barang supplier kosong, terus ternyata sekarang
ada lagi. Nah, nanti ngeceknya di kolom F ini ya, di kolom stok kosong. Kemudian untuk kode ya, pengkodean barang itu biasanya saya taruh di kolom kedua ya. Kolom kedua ini untuk menentukan kode barang di toko kita ya. Biasanya saya gunakan 4 karakter ya. Kalau untuk kodenya terserah teman-teman ya. Ini saya contohkan kodenya A001, kemudian A002 dan seterusnya ya. Kalau misalkan teman-teman mau pakai kode yang lain ya terserah ya. Nah, kalau sudah seperti ini kita insert lagi di sini ya. Ini digunakan untuk judul edit ya. Judul edit ini nanti kita ngeditnya di sini judulnya ya. Kemudian di sini ada judul fix, judul Shopee misalkan ya, Shopee fix. Nah, judul Shopee fix ini adalah judul yang akan kita upload ya, yang akan kita upload ke toko kita ya. Kenapa di tools MDAS ini kita nggak menggunakan auto klik ya untuk cek stok ya? Sebenarnya bisa untuk yang di MDAS ini, saat kali klik untuk cek stok barang kita sudah langsung sama dengan supplier. Cuman kalau misalkan kita menggunakan sistem optimasi untuk cek stok secara otomatis, tidak bisa ya, karena kalau misalkan dengan klik otomatis barang yang nama barang yang ada di supplier wajib disamakan dengan nama barang yang ada di toko kita. Nah, kalau misalkan nama barang sama nama barang supplier sama ya antara toko kita dan supplier, otomatis kan kita kalah ya, kalah di harga. Makanya fungsi optimasi itu ya untuk membedakan antara supplier dengan kita ya. Ini judul fix ya, judul fix, judul Shopee fix ini nanti yang digunakan untuk upload ke toko kita. Kemudian ditambah lagi ini karakter ya, karakter judul, karakter. Nah, karakter diingat untuk di Tokopedia itu maksimal 70 karakter, kemudian Shopee 100 karakter dan Bukalapak 150 karakter ya. Jadi kalau misalkan di atas ketentuan yang diberlakukan itu nanti kalau misalkan kita upload pasti gagal ya. Jadi pastikan maksimal sesuai dengan ketentuan di masing-masing marketplace. Oke. Kemudian nah, di sini ada harga asli ya, ada harga markup ya. Di sebelah harga asli biasanya saya kasih 2 kolom. Nah, ini fungsinya untuk mengetahui harga naik atau turun ya yang di supplier. Dan ini harga terbaru. Kemudian ini harganya naik atau turun ya. Nah, seperti itu. Nah, setelah kita tentukan semua ya judul masing-masing. Nah, sekarang kita masuk ke isiannya ya. Yang pertama untuk nama ya, ini saya kecilkan ya ini ya biar nggak terlalu besar ya. Saya simpan dulu. Nah, untuk nama asli sama nama cek stok ya, ini teman-teman blok ya di kolom D sama E. Ini saya anggap bentar. Saya anggap ini sudah ada isiannya ya, judul ya. Oke. Nah, ini kolom D sama E di blok. Ya, di blok, kemudian teman-teman pilih conditional formatting. Kemudian pilih duplikat. Kemudian pilih
custom hijau. Oke. Nah, kalau yang warna hijau ini menunjukkan stok yang ada ya. Kemudian teman-teman klik lagi ya kolom D sama E, kemudian conditional formatting lagi, kemudian pilih duplicate value. Nah, yang ini duplikat ini diganti unik. Unik itu diganti yang warna merah. Oke. Nah, saya jelaskan ya. Untuk di kolom D ya, yang statusnya warna hijau ini berarti stok barang di supplier berarti ready ya. Untuk yang di kolom D, untuk yang stok warnanya merah berarti kosong ya, seperti itu. Dipahami lagi ya, yang warna hijau untuk yang di kolom D itu berarti stoknya ready, yang warna merah stoknya kosong untuk yang di kolom D. Nah, sedangkan yang di kolom E untuk yang warna hijau ya, yang warna hijau ya, ini adalah produk supplier yang statusnya sudah masuk ke toko kita ya. Yang warna hijau ini adalah nama produk supplier yang sudah masuk ke toko kita. Nah, nanti kalau misalkan ada yang warna merah ya, warna merah itu adalah produk supplier yang belum masuk ke toko kita. Nah, itu yang wajib dimasukkan ke toko kita sama teman-teman ya. Nanti untuk caranya akan disendirikan cara memasukkan nama produk. Sebenarnya hampir sama ya, hampir sama caranya dengan cara upload produk ya. Kemudian ini produk baru ya, produk baru misalkan di sini ada misalkan rak kamar mandi misalkan ya. Setelah kita scrap ya, setelah kita scrap toko supplier, di sini keluar rak kamar mandi misalkan. Nah, di sini akan menjadi warna merah. Nah, warna merah ini adalah produk supplier yang baru yang belum masuk ke toko kita. Nah, ini kasih tanda misalkan 1. Nah, sedangkan untuk yang warna merah yang di kolom D ini untuk mengetahui stok kosongnya ini ditaruh di kolom G ya. Caranya gimana? Ini di blok ya, kolom G, kemudian pilih conditional formatting, kemudian pilih teks ya. Kemudian di sini ketik Y, custom formatnya dibuat merah. Oke, nah berarti yang merah-merah ini adalah yang kosong ya. Untuk pewarnaan ini supaya apa ya, gampang dilihat ya, gampang kelihatan, oh ini stok kosong, oh ini ready. Sebenarnya itu aja sih ya. Nah, kemudian langsung masuk ke kolom H ya. Kolom H ini adalah judul edit ya, judul edit. Nah, anggap saja ini kan belum diedit ya, ini saya pindah ke sini, ini bahasa spesial. Nah, ini kita edit satu persatu di kolom H ini ya. Usahakan jangan sampai sama dengan supplier ya. Misalkan di sini kan ada ukurannya, misalkan ini saya hapus ya, hapus. Misalkan di sini murah, saya tambahin murah gitu ya. Nah, untuk penentuan kata judul seperti video-video sebelumnya, pastikan teman-teman
nyari lewat volume pencarian ya, risetnya di Shopee bisa ya. Nah ini karena hanya contoh, saya anggap ini sudah saya edit semua ya, judulnya di kolom H ini sudah saya edit semua ya. Kemudian untuk judul di Shopee ini pakai rumus ya, kita taruh kursornya di kolom I ya, kemudian kita klik ini ya, fx ini ya, simbol fx, kemudian klik concatenate ya, kemudian OK. Terus teks pertama ini diklik kode barang ya di kolom B2 ini, kemudian teksnya ini spasi 1 kali ya, spasi 1 kali. Teks 3 ini di judul edit ya, nah judul edit, kemudian klik OK. Nah kita copy sampai bawah. Nah ini sudah ada kodenya semua. Nah untuk mengetahui karakter ya, di kolom J rumusnya tinggal sama dengan len, buka kurung, kemudian taruh kursor di I, tutup kurung. Nah berarti ini ada 68 karakter, kemudian copy ke bawah, paste. Nah jadi teman-teman bisa mengetahui kalau misalkan di Shopee, berarti kalau misalkan ada karakter di atas 100 berarti harus dipendekkan ya, maksimal 100 karakter. Oke. Nah untuk memudahkan ini saya kasih warna hijau ya, ini adalah judul yang akan kita upload ke toko kita ya, anggapannya ini adalah judul yang sudah diedit ya, yang di kolom H ini ya, H ini judul yang wajib diedit sama teman-teman yang warna kuning, yang sedangkan yang di kolom I ini judul yang akan kita upload ke toko kita. Oke. Kemudian nah harga terbaru ini nanti hubungannya dengan cek stok. Cara memasukkannya kita menggunakan rumus VLOOKUP ya, rumus VLOOKUP ya, nanti akan kita bahas secara detail di cek stok. Nah kemudian untuk harga ini, harga kenaikan harga ini rumusnya sama dengan kemudian harga terbaru dikurangi harga lama, di copy paste sampai bawah. Nah misalkan kalau misalkan yang di pertama ini ternyata harganya naik menjadi 22.000, nah berarti di sini akan kelihatan ya naik. Nah, berarti harus kita update juga ya di toko kita. Nanti kita bahas di cek stok ya, ini ya. Kita bahas di cek stok. Nah kalau sudah seperti ini sudah jadi data master ya. Data master ini enggak akan pernah berkurang, tapi bertambah pasti ya, karena kan pasti supplier nanti produknya akan ada yang baru, jadi nanti akan muncul dan kita tambah terus di bawah ya. Jadi ini jangan sampai hilang ya, karena data master ini penting ya, ini petanya kita ya. Produk supplier misalkan celah MEK, berarti kita cek kode barangnya A007 ya, seperti itu. Oke, kalau sudah seperti ini kita kembali ke MDS. Nah ke MDS ini ya. Nah data ini kalau sudah, sebelum diupload pastikan settingan teman-teman sudah benar ya, di Cloudinary-nya ya, kemudian frame-nya ya, frame-nya sudah ada, kemudian di
data optionnya ya, setting judul. Kalau setting judul ini biasanya saya kosongi ya. Kenapa saya kosongi? Ini fungsinya untuk dipakai data VLOOKUP saat produk kita sudah diupload ke Cloudinary ya. Kalau misalkan di sini ada kata yang muncul, bisa terlaris atau termurah atau terbaru mungkin ya, nanti pengaruhnya saat kita mau VLOOKUP nama produk supplier dengan nama produk kita. Nanti kalau misalkan kita isi, otomatis kita kesulitan untuk VLOOKUP ya. Di prefix sama postfix ini saya kosongi biasanya. Kemudian ini saya pembulatkan 10.000, biasanya saya gunakan frame. Kalau ini terserah ya teman-teman mau pakai yang mana terserah ya. Kalau sudah disimpan, kita kembali lagi ke data sini ya. Setelah settingannya semuanya bener, kita balik ke data yang mau diupload ini ya. Nah, caranya gimana? Langsung teman-teman di sini ya, klik cek semua produk, kemudian pilih upload Cloudinary. Kita tunggu. Nah, berhasil upload ya. Terus kita cek ya, ceknya gimana ya, cek aja, cek semua produk. Kemudian kan kita mau upload ke Shopee ya, ke Shopee. Biasanya di sini kan ada batch kategori Shopee All. Biasanya saya nggak pakai ini ya, karena kalau misalkan kita pakai ini pun nanti kita tetap akan isi satu-satu. Biasanya ini saya abaikan. Kalau misalkan di situsnya MDS sih biasanya pakai batch kategori Shopee All, tapi saya nggak pakai ini karena lebih valid saya setting kategori sendiri-sendiri ya, sesuai dengan barang dan judul yang sudah saya tentukan ya. Jadi ini langsung di ekspor. Ini pilih yang tanpa varian, ini pilih yang template baru ya, kemudian ekspor. Nah, kita cek. Nah, ini adalah data hasil dari upload Cloudinary. Nah, di sini ada di kolom N ini ya, di kolom ini ada gambar produk kita. Nah, kita cek ini sudah ada framenya apa belum ya. Kita cek, kita copy, kemudian kita masuk tab baru, paste di sini ya. Nah, berarti kalau misalkan framenya sudah masuk, berarti langkah-langkahnya sudah benar ya. Kalau misalkan ada yang error ya, ada error itu ada dua kemungkinan. Yang pertama itu framenya salah atau upload barangnya yang salah ya, nanti harus dicek lagi ya. Untuk cara ngecek error apa ndaknya ada di web MDS ya, teman-teman bisa lihat di situ. Oke, nah kalau sudah benar ya datanya ini ya, datanya ini adalah data yang akan kita upload ke Shopee nanti ya. Tapi templatenya wajib kita ambil yang asli dari Shopee, bukan dari MDS, karena kalau dari MDS kita upload ke Shopee nggak bisa ya. Jadi wajib ambil yang dari Shopee. Nah, di sini ada nama produk ya. Nama produk ini adalah nama produk yang akan kita upload ke Shopee atau ke toko kita. Nah, ini kan belum editan ini ya. Tapi kan kita sudah punya data master yang sudah diedit. Nah, caranya gimana ya? Coba kita taruh sini, kita VLOOKUP. Ya, VLOOKUP.
yang kita kawinkan adalah nama produk. Tabel arraynya kita ambil dari data master. Nah, data master ini ya. Nah, kita ambilnya dari nama asli. Ini adalah kolom pertama ya. Kemudian tekan shift, panah ke kanan. 1 ya. Ini sudah terhitung 1. Kemudian 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Dari D ke I posisinya adalah kolom ke-6 ya. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti judul fig ini, judul Shopee fig ini adalah kolom ke-6. Ring up ini 0. Kemudian di sebelum B ini kasih string. Nah, ini adalah judul yang akan kita upload ya, di copy paste sampai bawah ya, seperti ini ya. Nah, ini kalau sudah ketemu ya, ini copy paste spesial ya, rumusnya dihilangin dulu. Nah, kalau sudah ini di copy, pindah ke sini karena judulnya ini yang akan kita upload ya. Kalau sudah pindah ke sini, kita hapus. Oke. Nah, kemudian langkah selanjutnya gimana? Langkah selanjutnya adalah menentukan kategori ya. Kategori, karena di sini kategori adalah isiannya adalah wajib ya, kategori. Nah, kita harus tahu dulu ya, kita harus tahu dulu barang yang kita jual ini masuk kategori apa. Nah, kalau misalkan teman-teman nggak tahu, teman-teman bisa cek lewat Shopee juga ya. Ya, kalau misalkan nggak tahu kategorinya apa, teman-teman bisa cek lewat Shopee. Ya, caranya gimana? Ya, berarti kita copy ya, masuk ke Shopee. Misalkan ini kan vakum bag ya, barangnya vakum bag. Nah, vakum bag. Nah, ini kita tinggal klik ya, tinggal klik. Nah, berarti dia masuk di perlengkapan rumah ya. Berarti kita tulis di sini perlengkapan rumah. Kemudian ini sama berarti ya. Tempat kotak penyimpanan susu. Berarti ini sama, ini perlengkapan rumah. Coba ini perlengkapan rumah. Gantungan pakaian ini perlengkapan rumah. Hanger itu perlengkapan rumah. Ini juga perlengkapan rumah. Panci listrik ini perlengkapan rumah ya. Kalau misalkan ada yang beda kategori ya, teman-teman tulis ya. Kalau misalkan ada tas, mungkin ya tas wanita atau pakaian wanita, ditulis saja sesuai dengan kategori yang ada. Nah, karena ini kebetulan perlengkapan rumah, akhirnya di sini kategorinya perlengkapan rumah. Nah, ini ada termometer infrared ya, coba kita cari. Nah, ini ya.
berarti masuk ke kesehatan ya, masuk ke kesehatan ya ini ya. Nah, berarti ini kita tulis kesehatan. Oke. Nah, ini kita sudah menentukan kategori ya. Nah, sekarang tinggal kita mau upload ke toko ke Shopee ya, Shopee. Caranya gimana? Berarti kita harus masuk ke sini ya, ke jual, kemudian masuk ke produk saya, kemudian pilih yang ini ya, edit secara massal atau mass upload. Kemudian pilih yang download template dulu. Nah, pilih template kategori ya. Tadi kan yang mau kita upload dulu kan apa ini, perlengkapan rumah ya. Berarti kita harus download template kategori dulu yang perlengkapan rumah, kemudian download. Saya pindahkan dulu biar tidak susah. Nah, jadi saat kita mau upload berarti wajib menggunakan template-nya Shopee ya, bukan template-nya MDS ya. Kita masukkan nama produk dulu ya, untuk kategorinya belakangan ya. Jadi ini nama produknya dimasukkan, kemudian deskripsi, SKU ini kita copy, kita masukkan ke sini ya, dipindah ke sini. Nah, kemudian untuk harga stok ya, di sini harga stok, gambar, kemudian berat, panjang, nah jasa pengirimannya kita mau aktifkan apa ya, ini kan ada JNT, JNE, kemudian reguler, pos ya, kita copykan aja. Pastikan sebelum download template teman-teman sudah mengaktifkan jasa kirim di tokonya teman-teman yang di Shopee ya. Kalau misalkan belum mengaktifkan jasa kirim, otomatis nggak akan bisa upload massal ya. Nah, kalau sudah, kita cek untuk kategori. Lihat kategorinya di mana, di sini. Nah, di sini di pre-order TDS ring. Nah, vacuum bag itu masuk ke apa? Vacuum bag laundry ya, masuk ke laundry ya, laundry bag ini di copy, kemudian pastekan di sini. Berarti untuk yang laundry ya, vacuum bag ini semuanya adalah masuk ke laundry bag. Tempat kotak penyimpanan susu berarti ini masuk kotak penyimpanan. Nah, ini karena saya sudah hafal teman-teman ya. Kalau misalkan teman-teman belum hafal berarti harus cari satu-satu ya. Ini sandwich maker, ini berarti masuk ke dapur mungkin ini ya. Atau peralatan masak. Nah, ini loyang cetakan kue ini ya. Kemudian cobek itu masuk peralatan perlengkapan masak ya. Masuk kemana ya? Cobek.
masukkan ke parutan ya, penghalus ya. Kemudian garment rak, gantungan kain, rak hanger, rak pakaian. Hanger pakaian ya, hanger pakaian. Nggak ada hanger, nggak ada. Apa ya, gantungan baju mungkin. Nah, gantungan baju ini ya. Nah, ada rak gantung ya, rak gantung. Gantung. Kemudian clip engsel makanan masuk ke kotak penyimpanan. Gantungan berarti masuk ke rak gantung. Panci masuk apa panci? Nah, panci dan penggorengan ya. Tak susun toilet berarti masuk ke kamar mandi. Masuk ke rak kamar mandi ya. Sedotan stainless ini masuk ruang makan. Rak TV ya, furnitur ini. TV ya. Sedotan ini masuk sini. Nah, untuk yang termometer ini kita del karena nggak masuk ke perlengkapan rumah tangga ya. Nah, kalau sudah ini kita simpan, kemudian masuk ke Shopee lagi, pilih upload file. Kita cari file tadi di mana nyimpennya ya. Ini open. Nah, ini masih proses. Nah, kalau sudah ada keterangan berhasil, kita klik ini ya, kunjungi halaman produk yang belum upload. Kita klik. Ya, pastikan teman-teman cek ya gambarnya di sini ya, di samping kiri. Kalau misalkan ada yang belum keluar, teman-teman refresh ini ya. Teman-teman refresh sampai keluar. Karena bisa jadi kalau misalkan nggak keluar, jaringannya, internetnya nggak stabil ya. Kalau misalkan nggak stabil, di sini pasti ada gambar yang nggak keluar. Nah, kalau sudah keluar semua seperti ini, kita langsung ke atribut Mas Update. Ya,
kita pilih dan isi satu-satu ya. Anggap saja ini tidak ada merek, bahannya misalkan besi, dimensi terserah ya. Kalau mau teman-teman nggak tahu, kasih 0 aja nggak apa-apa. Isi semuanya ini ya. Sampai bawah isinya. Yang wajib diisi adalah yang ada tanda bintang ya, ini wajib diisi. Kalau misalkan nggak ada tanda bintang, dikosongi nggak masalah. Kalau sudah terisi semua, kita simpan produk di halaman ini ya. Nah, kalau sudah berhasil, kita masuk ke produk saya. Nah, kemudian teman-teman pilih yang ini, yang belum diupload. Ini ada 19 produk ya. Nah, pastikan statusnya ini semuanya sudah terisi ya. Nah, ini sudah terisi semua. Nah, kalau sudah terisi, tinggal dicawang semuanya, kemudian pilih tampilkan. Kemudian kita cek. Nah, ini produk sudah masuk ke toko kita semua ya, ada 19 produk baru ya. Kemudian untuk yang tadi, yang satu kan belum terupload tadi ya. Mana tadi? Nah, yang termometer ini ya. Nah, berarti kita harus
masuk lagi ke sini ya, edit secara massal, kemudian pilih mas upload, download template, pilih kategori. Tadi apa kategorinya? Kesehatan. Nah, di sini kesehatan, download lagi. Saya pindah dulu ke sini. Nah, termometer tadi masuk ke alat medis ya, kesehatan, alat medis, alat tes. Nah, berarti kita harus masukkan juga kategori ke alat medisnya. Berarti ini kita copy ya, copy, masukkan judulnya, kemudian harga sampai dengan ekspedisi ya. Ekspedisinya, kemudian untuk kategorinya masuk ke alat medis ya, alat tes dan monitor ini ya. Kita masukkan ke sini, kita simpan. Nah, kemudian tinggal kita upload. Caranya sama seperti yang tadi, cuman ini kan hanya satu produk ya. Kemudian pilih kunjungi halaman produk yang belum upload. Ya, kemudian atribut mas update. Nah, ini pilih mereknya, kemudian simpan. Kalau sudah, masuk ke produk saya ya, yang belum upload ini cek ya, sudah nyala semua, tinggal cawang, tampilkan. Sudah. Nah, ini ada atribut merek salah, coba kita update. Soalnya tadi saya asal ya isinya ya. Nah, sudah. Berarti sudah terupload semua ya. Jadi seperti itu untuk cara scrap ya. Tadi kita bahas mulai cara scrap, cara buat master data, kemudian cara ngedit judulnya gimana, kemudian cara upload ke toko kita yang di Shopee ya. Semuanya sudah kita lakukan ya sampai berhasil upload. Nah, untuk video selanjutnya saya buatkan untuk cek stok sama upload produk baru supplier. Oke, ditunggu ya. Sementara itu dulu dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.